Hey, yo, welcome to our video. In this video, we're gonna explain about money and inflation. Before going into the video, please push the thumbs up button and don't forget to subscribe. Then, here we go. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai awal mula uang serta fungsinya. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan sistem barter atau menukar barang untuk memenuhi kebutuhannya. Setelahnya, mulai menggunakan emas dan perak sebagai uang, dan kemudian pada beberapa negara mulai mengembangkan mata uangnya seperti yang terpampang pada gambar itu ada uang elektrum, uang banliang, dangojan, dan lain sebagainya. Adapun fungsi uang adalah untuk standar nilai sebagai cara bertukar dan sebagai cara untuk menyimpan. Yang kita ketahui sejak dulu, jenis-jenis uang dibagi menjadi 3, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal, alat pembayaran yang sah yang dipakai masyarakat sehari-hari, seperti uang kertas ataupun uang logam. Uang giral, alat pembayaran yang sah yang bertujuan untuk mempermudah bertransaksi jarak jauh, dekat, dan penggunaannya praktis, seperti cek, giro, ataupun telegraphic transfer. Uang kuasi, jenis uang yang susah penggunaannya karena keterikatan waktu seperti deposito, berjangka, atau tabungan. Seiring berkembangnya zaman, apalagi di zaman digital, muncullah uang baru, yaitu uang digital. Alat pembayaran yang sah pengganti uang kartal. Lebih praktis dan penggunaannya sangat mudah jika di Indonesia seperti Dana. Ada juga jenis uang elektronik lainnya seperti Bitcoin yang sudah banyak dipakai di berbagai negara. Inflasi adalah kondisi di mana terjadinya kemerosotan nilai uang karena bertambahnya jumlah mata uang yang beredar di masyarakat, melebihi jumlah barang dan jasa yang tersedia, yang dipengaruhi banyak faktor seperti meningkatnya konsumsi masyarakat, likuiditas di pasar yang berlebih sehingga memicu konsumsi bahkan spekulasi, serta ketidaklancaran distribusi barang. Inflasi juga sebagai indikator untuk melihat terjadinya tingkat perubahan harga. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya adalah ditambahnya uang yang dijual jumlahnya tetap, sedangkan uang yang diputar jumlahnya rendah, maka hal tersebut mengalami kenaikan harga. Hal ini senada dengan inflasi yang baru seperti permintaan masyarakat yang terhadap suatu barang atau jasa dengan tingkat penawarannya masih tetap permintaannya kian bertambah, maka hal tersebut juga menyebabkan harga. Kemudian kenaikan biaya produksi atau cost push inflation untuk mengetahui sebagai kenaikan biaya produksi sebagai salah satu faktor inflasi. Naiknya harga barang ini memaksa produsen untuk meningkatkan biaya produksi sehingga harga barang yang dijual menjadi naik. Kemudian kenaikan komoditi impor. Salah satu cara yang dapat dilakukan negara untuk menekan suatu inflasi dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan moneter ataupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan yang diambil pemerintah di bidang keuangan atau moneter, yang tujuannya untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter meliputi kebijakan penetapan persediaan kas. Maksudnya adalah bank sentral dapat mengambil kebijakan untuk mengurangi uang yang beredar dengan jalan menetapkan persediaan uang yang beredar dan menetapkan persediaan uang kas pada bank-bank. Dengan mengurangi jumlah uang beredar, inflasi dapat ditekan. Kemudian kebijakan diskonto. Untuk menekan inflasi, bank sentral dapat menerapkan kebijakan diskonto dengan cara meningkatkan nilai suku bunga.
Tujuannya adalah agar masyarakat terdorong untuk menabung. Dengan demikian, jumlah uang yang beredar dapat berkurang sehingga tingkat inflasi dapat ditekan. Selanjutnya adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Melalui kebijakan ini, Bank Sentral dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual surat-surat berharga seperti surat utang negara. Semakin banyak surat-surat berharga yang terjual, jumlah uang yang beredar akan berkurang, sehingga dapat mengurangi tingkat inflasi. Selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempengaruhi penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintahan. Kebijakan fiskal dapat berupa penghematan pengeluaran pemerintah maupun penaikan tarif pajak.